Horor di lokasi bekas kecelakaan maut SD Kota Baru, Bekasi. Hampir sebulan berlalu, kecelakaan maut truk kontainer menabrak orang yang sedang berada di depan Sekolah Dasar Negeri 2 dan 3. Gumiho adalah makhluk yang muncul dari cerita rakyat dan legenda yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Korea Selatan. Menurut cerita tersebut, rubah yang hidup ribuan tahun berubah menjadi Gumiho. Gumiho tidak hanya menampakkan diri dengan berwujud menyeramkan, namun Gumiho seringkali menjelma sebagai seorang wanita yang berparas cantik dan memiliki energi yang sangat kuat yang menggoda para kaum pria. Salah satu yang menyeramkan dari kemunculan hantu ini adalah akan membuat korbannya mati dengan cara diambil hati maupun jantungnya, yang kebanyakan adalah para kaum lelaki. Cheongnyeol Guisin, hantu perawan. Guisin sendiri berarti hantu. Cheongnyeol Guisin atau hantu perawan mempunyai penampakan yang sama dengan kuntilanak. Berambut panjang dan mengenakan pakaian panjang berwarna putih. Mereka termasuk dalam cerita mitos supranatural Korea. Konon, hantu ini bergentayangan karena menunaikan tugasnya menjadi seorang wanita selama hidupnya alias belum menikah. Akhirnya mereka meninggal dalam keadaan tidak tenang dan menghantui tempat-tempat kosong seperti sekolah lama, gudang, bangunan yang ditinggalkan, sampai ke hutan. Galgyeol Guisin, hantu telur. Disebut hantu telur dikarenakan hantu memiliki wajah yang rata dan mulus seperti kulit telur. Digambarkan sebagai hantu tanpa wajah, hantu telur dipercaya sebagai manusia yang tidak memiliki anak pada saat masa hidup. Tanpa keturunan yang melakukan upacara penghormatan, mereka hidup di alam akhirat sebagai roh malang yang dikutuk. Mereka akan muncul dan membunuh manusia yang melihatnya dengan cara mengganggu kehidupan mereka. Mul Guisin atau hantu air. Hantu yang menghuni air ini dipercaya dahulunya mati dengan cara tenggelam. Karena trauma kematian, roh ini tidak menyadari bahwa dirinya sudah mati dan akhirnya suka mengejar perenang lain untuk meminta bantuan atau sekedar menemani mereka berenang. Kadang hantu air diceritakan sebagai tarikan yang membuat orang yang sedang berada di dalam air semakin tertarik ke dasar. Kadang juga digambarkan dengan hantu berambut hitam dan panjang, serta tangan yang suka menarik kaki perenang. Jeoksin, hantu kamar mandi. Jeoksin alias hantu toilet adalah hantu yang pada zaman dulu dipercaya yang selalu muncul di kamar mandi yang letaknya terpisah dari rumah. Kabarnya, orang yang akan menggunakan kamar mandi harus batuk 3 kali untuk memperingatkan hantu kamar mandi untuk segera menyingkir. Jika ada yang lupa, konon Jeoksin akan menjerat mereka dengan rambutnya yang hitam panjang. Dokkaibi, goblin. Goblin dalam kepercayaan masyarakat Korea tercipta dalam benda spiritual yang memiliki noda darah. Sama dengan cerita dalam drama Korea Goblin, terkait dengan pedang yang dimiliki Kim Shin, salah satu cerita rakyat mengisahkan tentang pria tua yang berteman dengan goblin dan mereka minum-minum bersama. Suatu hari pria tersebut kaget ketika melihat refleksi wajahnya di air dan mendapati dirinya berubah menjadi goblin. Karena merasa tertipu dan sakit hati, pria tua itu menyiram rumahnya dengan darah sapi, karena goblin takut dengan darah sapi. Lima cerita horor hantu kampus paling seram di Indonesia. Ada banyak sekali cerita-cerita horor yang berkembang di masyarakat kita. Salah satunya cerita-cerita horor yang ada di beberapa kampus di Indonesia. Terkenalnya pun bukan hanya di kalangan terbatas mahasiswanya, tapi juga terkenal di kalangan masyarakat luas. Tak ayal cerita horor hantu kampus sukses bikin bulu kuduk merinding. Nah, berikut ini 5 cerita horor hantu kampus yang paling seram di Indonesia.
Hantu kampus Universitas Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum, Universitas Indonesia menyimpan segudang cerita horor mistis. Setiap angkatan di kampus ini pasti pernah mendengar cerita horor di kampus mereka. Salah satunya, cerita horor di sekitaran gedung Rektorat UI. Konon katanya ada arwah penasaran gadis yang gantung diri. Ada banyak mahasiswa yang lewat gedung Rektorat UI Depok melihat ada sosok gadis berjalan tertatih-tatih dengan kepala yang terkulai. Menurut cerita yang beredar, gadis itu punya wajah yang pucat, bibir biru, dan lidah menjulur. Selain cerita makhluk halus di gedung Rektorat, cerita yang sempat heboh di sekitaran kampus UI, yaitu di sekitar gedung 9 FIB UI. Beberapa mahasiswa mengatakan, gong yang terdapat di ruangan suka tiba-tiba bunyi sendiri. Malah ada mahasiswa UI yang pernah menginap di ruangan itu, melihat sosok nenek-nenek yang tiba-tiba menampakkan diri. Institut Pertanian Bogor. Ngomongin cerita seram kampus di Indonesia, gak lengkap rasanya kalau nggak ngomongin cerita seram yang ada di IPB. Salah satu kampus favorit di Indonesia ini juga punya cerita horor dari gedung asrama mahasiswanya. Bagaimana tidak, saat sejumlah mahasiswa sedang asik bermain di salah satu kamar malam-malam, tiba-tiba jendela di kamar itu diketuk oleh seorang bapak-bapak yang berkata, "Dek, sudah malam, jendelanya ditutup ya, lekas tidur." Karena lagi asik bermain, para mahasiswa itu hanya mengiyakan perkataan si bapak tadi dan gak lupa bilang terima kasih. Tapi beberapa saat kemudian mereka baru sadar kalau jendela yang gak ada balkonnya itu ada di lantai 5. Jadi gak mungkin ada orang yang bisa naik ke situ. Institut Teknologi Bandung. Kalau kamu mahasiswa ITB, pasti pernah dengar penampakan sosok perempuan berambut panjang yang suka berkeliaran di kawasan Taman Sari. Banyak mahasiswa ITB yang melewati daerah tersebut dan melihat penampakannya yang tengah menatap orang-orang yang berjalan di situ. Gak cuma cerita itu aja, ada lagi pengalaman beberapa mahasiswa di tengah acara Fancy Night FSRD. Fancy Night adalah sebuah pesta yang digelar di kampus. Biasanya acara diadakan semalam suntuk. Jadi ceritanya dulu Fancy Night diadakan ala-ala pesta topeng. Tapi karena ITB bukan cuma punya mahasiswa, banyak makhluk-makhluk tersebut yang ikutan. Sewaktu itu ada kakek-kakek sama anak kecil yang entah dari mana datangnya ikutan pesta tersebut. Terasa ganjil bin aneh, di antara anak-anak muda tiba-tiba ada kakek-kakek sama anak kecil yang ikut pesta. Bukan cuma itu aja, kadang ada juga yang berpapasan sama dirinya sendiri. Cerita-cerita itu langsung beredar luas di sekitaran kampus ITB. Malah setelah itu beberapa mahasiswa ITB memplesetkan singkatan kampusnya sendiri menjadi Institut Terjurik Bandung. Universitas Brawijaya. Kalau kamu mahasiswa Fakultas Kedokteran FK di UB Malang, pasti pernah dengar cerita hantu muka rata yang berada di sekitaran perpustakaan dan gedung FK UB. Menurut cerita, ada mahasiswa yang sedang jalan di area kampus pada malam hari. Ia melihat ada seorang laki-laki duduk sendirian tanpa suara. Karena merasa aneh, mahasiswa itu berniat buat nyamperin si laki-laki tadi dan bertanya kenapa laki-laki tersebut sendirian. Waktu didekati, laki-laki itu balik badan dan memperlihatkan mukanya yang rata. Gak ada mata, gak ada hidung, gak ada mulut, gak ada telinga, gak ada semuanya. Universitas Gadjah Mada. Buat kamu para mahasiswa UGM, pasti tahu kan kalau ada lapangan buat nyanyi lagu Gugur Bunga di bundaran Fakultas Teknik di malam hari? Katanya kalau kamu melanggar larangan itu, akan ada arwah pejuang yang ikut nyanyi bareng kamu. Selain itu ada juga sosok hantu Mbak Yayu yang sering menampakkan diri dengan raut wajah yang linglung dan berkeliaran di sekitaran kampus. Menurut ceritanya, si Mbak Yayu ini dulunya mahasiswa yang skripsinya terus-terusan ditolak sampai akhirnya frustasi dan nekat bunuh diri.
Mistis di lokasi truk tabrak murid SD dan warga di Kota Baru, Bekasi. Horor di lokasi bekas kecelakaan maut SD Kota Baru, Bekasi. Hampir sebulan berlalu, kecelakaan maut truk kontainer menabrak orang yang sedang berada di depan Sekolah Dasar Negeri 2 dan 3, Kota Baru, Bekasi, Jawa Barat pada 31 Agustus lalu, masih meninggalkan kisah dan trauma pada keluarga serta masyarakat sekitar. Tak ada yang mengira peristiwa kelam itu begitu cepat terjadi dan merenggut 10 korban jiwa dan 23 orang luka-luka. Di antara korban meninggal dan luka-luka adalah murid SD Kota Baru. Ibaratnya, aduh, nggak mau lihat sekolahan itu lagi gitu ya. Tapi mau gimana-gimana, udah takdir, kita harus ikhlas. Walaupun hati kecil ini nggak nerima kan semuanya yang terjadi. Tapi ngelihat Abdul meninggalnya begitu, saya harus ikhlas. Dia udah enak di sana. Dan seperti peristiwa kecelakaan maut yang menelan banyak korban jiwa, lokasi truk kontainer menabrak banyak orang di depan SD 2 dan 3 Kota Baru, Bekasi, juga disebut-sebut menyebarkan aroma mistis. Ya, meski telah dilakukan tabur bunga dan doa bersama di lokasi kejadian, namun ada saja cerita yang beredar mengenai penampakan makhluk astral dan juga suara-suara misterius yang terdengar menyeramkan di sekitar lokasi tersebut. Tergelitik oleh cerita mistis di lokasi kecelakaan maut depan SD 2 dan 3 Kota Baru, Bekasi, praktisi supranatural Ki Sambung Roso melakukan penerawangan di tempat kejadian. Dan ini titik pertama, saya merasakan di sini ini ada aura yang sangat luar biasa di sini, menutupin untuk masuk di sana, ya. Jadi ini ada energi yang sangat besar di sini, termasuk energi negatif saya rasakan ya. Dia itu seperti makhluk yang teriak stop, 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 stop seperti di sini, ya. Dan ini saya lihat ini energi bukan dari sosok yang meninggal dunia yang ada di sini. Bergeser sedikit tepat di depan pintu gerbang sekolah, Ki Sambung Roso merasakan energi negatif yang lebih besar lagi. Menurutnya, ada sejumlah makhluk astral berwujud anak kecil menunjukkan ekspresi sedih. Menyaksikan pemandangan itu, praktisi supranatural bergaya nyentrik ini beberapa kali menghela nafas dan ikut merasakan kesedihan makhluk astral yang ia lihat. Saya merasakan di sini juga ada sosok anak ya, anak kecil yang nangis ya. Jadi dia wajahnya sedih banget, seolah-olah dia teriak minta tolong ada di sini ya. Kemudian di sebelah sini juga ini ada sosok laki-laki ya, ada saya ngelihat ada 3 di sini. 3 laki-laki. Sama, ini mukanya pecah ya di sini. Jadi penuh darah di sebelah sini. Saya sangat sedih ya, terketuk banget karena dia di anak-anak ini. Jadi dia itu duduk jongkok ada beberapa di sini nih. Laki-laki ada 3 di sini, 1, 2, sebelah sini. Dan memang sudah menjadi kepercayaan di masyarakat ketika ada satu tempat yang pernah terjadi kecelakaan yang menimbulkan daripada korban meninggal dunia di tempat atau bahkan lebih banyak korban meninggal di tempat itu menjadi tempat yang angker. Hati-hati atas tipu daya jin dan setan untuk mengelabui kita agar merusak tauhid kita. Dengan banyak kita menyebut nama Allah, kita akan senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memantau lokasi kecelakaan maut di depan SD Kota Baru, penglihatan batin Ki Sambung Roso tiba-tiba tertuju pada sebuah pohon yang tumbuh tepat di samping halte. Menurutnya, ada 2 makhluk astral berwujud laki-laki tua yang merupakan penjaga wilayah itu. Ini lagi di sini, di sebelah sini. Ini ada 2 penunggu, jadi dia tinggi, ada janggutnya. Dan seandainya ini beliau ini tidak di sini, ini bisa sampai ke sana ini. Korbannya lebih banyak lagi. Jadi dia tertahan oleh energi yang ada di sini ya, pohon ini.
Kecelakaan truk pengangkut besi yang menyeruduk murid SD dan warga di Jalan Sultan Agung pada Rabu pagi 31 Agustus lalu diakibatkan kelalaian supir. Meski sang supir telah diproses secara hukum, namun itu tidak mengobati rasa sedih para keluarga korban yang kehilangan orang-orang tercinta secara tragis. Saya kira mah cuman kena mobil kali yang gak bakalan terjadi kayak begini. Tapi pas saya lihat, ya Allah, kok begini kecelakaannya, kata saya gitu. Ya, nggak bisa ngomong apa-apa, cuman shock aja. Insya Allah setelah didoain selama 40 hari, insya Allah mereka akan kembali. Ya, hanya mungkin kalau seandainya terjadi penampakan-penampakan itu hanya sebuah jin, ya, makhluk gaib yang menyerupai mereka. Ya, khorin-khorin mereka mungkin bisa saja menampak di sini setelah 40 hari. Kita diajarkan oleh Allah, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita melewati tempat-tempat yang angker dan lain sebagainya untuk membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kita senantiasa berlindung atau mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan daripada makhluk-makhluk Allah yang gaib, dari jin, dari setan dan lain sebagainya.